Wabarakatuh, saudara-saudari, mahasiswa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dimanapun saudara dan saudari berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan nantinya aturan perkuliahan dan perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester ini, yang nantinya akan dijelaskan berdasarkan RPS. Ya. Lebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Ridho Bayu Yesterson, biasa dipanggil Pak Bayu, berasal dari jurusan Pendidikan Sejarah FISUMP. Dalam hal ini saya dalam kelas ini akan menjadi dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan selama 1 semester ini. Nah, untuk lebih lanjut mengenai apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester ini di perkuliahan ini, akan kita lihat pada RPS perkuliahan yang akan saya tampilkan berikut. RPS kita akan di-download terlebih dahulu juga sebelum memahami materi mingguan, itu terdapat di mata kuliah kita Pendidikan Kewarganegaraan umum tingkat universitas yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa di setiap jurusan di Universitas Negeri Padang, sebanyak 2 SKS. Keluar saat ini kita berada di semester ganjil. Dari mata kuliah ini bahwa dengan capaian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini agar mahasiswa menjadi ilmuwan yang profesional, yang berjiwa dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian secara khususnya ada CPMK, capaian mata kuliah ini sebanyak 9 yang terlihat di sini. Nah, aspek pengetahuan pada capaian ini nanti akan diturunkan menjadi tema-tema, 9 tema pula yang akan kita bahas, mulai dari pertama landasan dan urgensi tujuan pendidikan kewarganegaraan, kemudian nanti ada tema tentang identitas nasional, ada tema tentang integrasi, sampai kepada tema nanti ketahanan nasional. Akan tertuang nanti pada tema-tema yang akan dibahas setiap pertemuan. Nah, tapi di samping kita membahas pengetahuan, mata kuliah ini ada tujuan. Tujuannya itu juga menekankan kepada aspek nilai dan sikap serta keterampilan saudara sebagai intelektual. Nah, deskripsi mata kuliahnya setelah saudara mengikuti pendidikan kewarganegaraan ini, diharapkan mahasiswa menjadi insan yang religius, beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis, analisis, rasional, cerdas, terampil dan dalam mencari solusi, merumuskan dan menulis kembali informasi, memahami dan terampil menyampaikan ide dan gagasan, kemudian berani mempertahankan dan menghargai pendapat, memahami berbagai permasalahan aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mampu menyikapi sesuai dengan perspektif nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi yang diharapkan ini tidak hafalan dari pembahasan materi kita, tapi diharapkan saudara dengan mempelajari materi tersebut, nanti ada aktivitas-aktivitas perkuliahannya seperti diskusi dan penugasan, yang tujuannya juga nanti mengarah kepada tujuan yang berkaitan dengan nilai-nilai ini dan keterampilan saudara. Misalnya, dalam diskusi itu diharapkan saudara terampil dalam menyampaikan ide dan gagasan. Jadi, tidak terampil mengcopy paste apa yang ada di materi. Jadi, diharapkan itu materi yang dipelajari, baik itu dari buku yang akan di-share dan sumber-sumber lain dari internet,
itu memang betul-betul saudara olah menjadi ide dan gagasan, kemudian saudara sampaikan dan akan terjadi adu argumen berupa pertanyaan yang disampaikan orang lain, kemudian saudara mempertahankannya. Nanti kita akan lihat apa saja berdasarkan RPS ini apa saja aktivitas yang akan dilakukan selama 1 semester ini. Nanti mengenai penilaiannya itu terutama sekali dari seluruh aktivitas. Jadi tidak hanya UTS UAS yang akan dinilai porsinya, bobotnya, tapi berasal dari penilaian sikap. Pertama akan dilihat saat diskusi, apakah saudara mempertahankan ide dan gagasannya, apakah saudara berinisiatif untuk bertanya atau mendalami apa yang disampaikan oleh orang lain, dalam hal ini teman diskusinya. Kemudian nanti ada tugas mingguan. Tugas mingguan ini wajib sebelum masuk pertemuan tema-tema tadi, saudara mempersiapkan diri, mempersiapkan materi yang terutama tugas ini bertujuan untuk saudara bisa menguasai konsep dasar itu sebelum nanti kita berdiskusi. Nah, tugasnya ini tidak ringkasan resume seperti biasanya mungkin di mata kuliah lain, tapi saya akan fokuskan nanti kepada saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dalam rangka saudara mempersiapkan diri sebelum materi dimulai. Nah, saat diskusi nanti hampir mirip. Pertanyaan diskusinya akan hampir mirip dengan tugasnya tadi. Sedangkan saudara menyampaikan jawaban-jawaban itu yang berasal dari tugasnya, nanti itu barulah didiskusikan bersama teman-temannya. Akan terjadi perbedaan pendapat, jadi referensi yang berbeda-beda, tentu saja itu yang nantinya diharapkan mampu memancing saudara untuk berdiskusi. Jadi untuk tugas itu wajib saudara buat sebelum pertemuan kita dimulai. Pertemuan kedua misalnya minggu depan. Saudara memulainya sebelum mulai pertemuan itu akan terlebih dahulu di pertemuan pertama akan disampaikan tugas. Jadi di pertemuan kedua saudara sebelum dimulai sudah diharapkan mengupload tugasnya di konten e-learning. Di e-learning dalam bentuk file digital. Baik itu yang pertama sekali saudara harus membuat format yang ada, silakan saudara tulis tangan, yang penting jelas dibaca. Penting tentu saja saudara mengupload tugas. Nah, setelah tugas maka saudara baru bisa mengisi daftar hadir. Nah, pertanyaannya kenapa kalau saya belum mengupload gimana Pak? Ya, saudara belum bisa mengisi daftar hadir, nanti akan diatur di sistem. Saudara upload itu baru terbuka menu daftar hadir secara otomatis. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jangan bilang, Pak saya tidak bisa mengupload tugas, sinyal susah, kemudian lain-lain berbagai alasannya. Diharapkan maka dari itu tugasnya seminggu, saudara pertanyaan diberikan di pertemuan pertama, waktu seminggu saudara menjawab pertanyaan tersebut. Gunanya untuk semacam persiapan materi. Nah, jangan sampai waktu 1 minggu itu terbuang sia-sia karena saudara telat. Jadi kalau bisa 1 hari sebelum perkuliahan kita dimulai pada minggu depannya itu sudah terupload. Jadi tidak ada kendala yang berkaitan dengan teknisnya lagi setelah hari H. Jadi sinyal ketika menguploadnya terputus ya, waktu seminggu itu yang saudara manfaatkan. Jadi lebih baik mengerjakan tugas di awal waktu dibanding di akhir-akhir waktu. Nah, kemudian aktivitas diskusi ini menjadi hal yang penting juga. Selain tadi tugas, kemudian aktivitas diskusi. Nanti jangan kaget saudara melihat ketika di akhir semester dan bertanya kepada saya atau bahkan saya rendah. Nah, ternyata lupa bahwa aktivitas diskusi itu akan dinilai setiap minggunya.
Jadi dalam ilmu ada rekap penilaiannya nanti. Nah, itu 15 sampai 10% aktivitas pas dilakukan, tugas dilaksanakan, di upload ya. Tapi diskusi tidak pernah ikut ya, nanti penilaian tentu saja akan terganggu total penilaiannya karena penilaian aktivitas diskusi karena kan nilainya rendah. Nah, ini yang saya wanti-wanti betul di awal pertemuan ini supaya untuk aktivitas perkuliahan kita menerapkan nilai-nilai yang menjadi tujuan perkuliahan kita. Disiplin, tanggung jawab, saudara inovatif, berpikir kritis. Nah, tapi jika kendala-kendala yang berkaitan dengan misalnya dalam kondisi pandemi ini ada saudara sakit, dia harus dirawat, tapi tentu saja itu tidak kita harapkan. Misalkan itu terjadi, silakan saudara sampaikan kepada saya sebagai dosen untuk nanti bukti-bukti. Nah, ini kontrak perkuliahan. Nah, semua yang sampaikan itu saja harus dipenuhi. Kehadiran 80 minimal 80% dari 11 kali pertemuan. Jadi saudara boleh tidak hadir itu paling banyak 3 kali. Lebih dari 3 kali ya ya tentu saja tidak bisa dilanjutkan untuk diproses nilainya. Ini berjelas-jelas betul di awal semester ini. Lupa Pak ya. Dalam perkuliahan daring ini ya memang kita ada kecenderungan untuk lupa manusia ini, tapi ini kan sudah rutinitas yang harus saudara lakukan, kewajiban yang harus saudara lakukan. Saya akan melihat penilaian itu dari sana saja. Tidak hadir, misalnya tidak mengupload tugas dan lain-lainnya sehingga lebih dari 3 kali dari batas maksimal itu saja sangat disayangkan sekali, saudara akan tidak bisa diproses nilainya. Ini harus digarisbawahi betul. Kalau memang betul-betul tidak bisa rutin hadir di pertemuan ini ya silahkan mundur saja dari sekarang. Jadi nanti tidak di akhir perkuliahan tidak akan terjadi permasalahan yang membuat saudara tidak bisa diproses nilainya. Nah, ini strategi perkuliahan kita melalui daring. Silakan cek konten perkuliahannya sebelum perkuliahan setiap minggunya. Kepada kita melihat materi yang tadi kita bahas, ada konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan, ada identitas nasional, integrasi nasional. Semua materi-materi tema-tema ini sudah diuploadkan bahannya, bukunya, yang bisa jadikan rujukan utama, samping mencari referensi yang lain. Dan saya nanti selain buku yang di e-learningnya juga akan melampirkan sumber-sumber yang sahih. Karena kebanyakan ketika saudara menggunakan sumber-sumber yang tidak sahih, seringkali mahasiswa juga tidak bisa membedakan mana sumber yang bisa dipakai, mana yang tidak. Masih banyak mahasiswa yang mengutip blog. Kalau pendidikan kewarganegaraan ini kan sejak SD dipelajari, SMP juga, SMA juga. Nah, banyak sumber-sumber itu misalnya blog dibuat oleh anak SMP. Nanti yang ngutipnya saudara sebagai mahasiswa universitas mengutipnya karena blognya dibuat oleh anak SMP. Nah, itu kan sangat disayangkan sekali, sangat rendah kualitas karena perbedaan nanti tingkat kognitif dari materinya itu ya. Maka dari itu saya akan share nanti, diusahakan akan lengkap setiap konten pertemuan itu saudara bisa tingkat upload saja. Nah, itu juga perlu digarisbawahi, silakan baca sumber-sumber itu ketika saudara akan mengerjakan tugas untuk minggu berikutnya. Nah, ini materinya kita UTS di minggu ke-8. Selanjutnya akan membahas demokrasi Pancasila, penegakan hukum yang berkeadilan. Nah,
Ini nanti setiap materi ini akan ada praktik kewarganegaraannya, bagaimana konsep-konsep tersebut kita akan analisis dari kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar. Nanti masuk dalam bagian tugas bahwa saudara harus mencari kasus-kasus yang berhubungan dengan praktik kewarganegaraan dari penegakan hukum ini. Nah, kan banyak juga permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan justru sebaliknya dari penegakan hukum ini. Nah, ini kan menarik, nanti akan didiskusikan. Maka dari itu, silakan lihat panduan pembuatan tugasnya di setiap minggu. Kita bahas selanjutnya adalah wawasan Nusantara, kemudian membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Nah, ini menjadi materi yang terakhir sebelum kita masuki ujian akhir semester. Rujukan utama ini akan dilihat juga, tapi kebanyakan buku cetak kan tidak semuanya bisa didigitalkan. Tapi minimal ada buku pegangan yang dikeluarkan Kemendikbud Dikti yang bisa nanti saudara gunakan. Silakan di-download dan dipelajari minimal menjadi materi minggu. Di samping kita akan menggunakan sumber-sumber tambahan. Nah, untuk penjelasan saya, mungkin dari sebagian saudara ada yang akan bertanya. Silakan diajukan, akan dibukakan ruang diskusi yang berkaitan dengan perkuliahan pertama kita ini, berkaitan dengan kuliah yang berhubungan dengan pertanyaan tentang aturan perkuliahan dan sebagainya. Silakan nanti kita diskusikan dalam forum diskusi yang terdapat di e-learning. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam aktivitas perkuliahan menuntut ilmu ini saudara nanti tidak akan ada hambatan, halangan yang efektivitasnya dalam kuliah. Nah, akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.